warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guspira Amalia dari Lokal 6 MPIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persiapan pelaksanaan diklat. Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Yang A. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat. Identifikasi kebutuhan diklat merupakan gambaran tentang kondisi sesungguhnya dari masalah yang dihadapi di lapangan atau apa yang dirasakan oleh calon peserta pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. Jika dibandingkan dengan apa yang menjadi standar, manfaat langsung dari identifikasi kebutuhan diklat adalah menghasilkan program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Diklat ada 3 teknik pendekatan yang umum digunakan dalam menentukan kebutuhan diklat, yaitu yang A. Pendekatan analisis kinerja, yang B. Fokus group dan non-aktif group, yang C. Pendekatan deeply improve niche frequency, yang B. Menyusun program latihan. Menyusun program latihan berdasarkan hasil dan identifikasi kebutuhan pelatihan seperti nama program, persyaratan peserta pelatihan, tujuan, kurikulum, kompetensi yang ditempuh, daftar bahan atau peralatan, perkiraan waktu pelatihan. Teknik dan mekanisme program pendidikan dan pelatihan harus dihubungkan secara langsung dengan apa yang ingin dicapai. Agar mencapai sasaran yang diharapkan, pendidikan dan pelatihan harus menggunakan prinsip belajar. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya diselenggarakan dalam lingkup pekerjaan yang sesungguhnya, sekaligus perbandingan antara teori dan praktik. Yang C. Melakukan rekrutmen dan seleksi. Melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang benar merupakan fungsi manajemen yang paling penting dalam organisasi. Jadi, tugas utama dan paling pertama dari manajemen adalah memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam organisasi adalah orang yang tepat. Penerapan jenis dan materi uji dalam proses seleksi tergantung pada program pelatihan yang akan diikuti untuk mendapatkan calon peserta pelatihan. Yang D. Menyusun rencana pelatihan. Menyusun sebuah program pelatihan kepada karyawan memang tidak semudah yang dibayangkan. Rencana pelatihan merupakan dokumen perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan pelatihan secara keseluruhan, seperti menentukan secara sistematis tahapan kegiatan diklat yang dilaksanakan, menentukan bahan media yang digunakan dalam pelaksanaan diklat. Rencana pelatihan meliputi pengembangan program, cara penerapan program, dan akhir yang harus dicapai dalam sebuah program pelatihan. Yang E. Menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas. Yang pertama, sumber daya manusia, tenaga pelatih atau instruktur atau pemateri peserta pelatihan diklat. Yang 2, fasilitas, itu sarana, peralatan yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan, seperti laptop, infokus, materi pelatihan. Yang kedua, prasarana, alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan, yaitu seperti lokasi, bangunan tempat penginapan, serta ruangan digunakan untuk para peserta diklat. Yang F, menyusun jadwal pelatihan. Menyusun agenda pelatihan akan sangat membantu dalam mengelola semua sumber daya yang ada. Hal ini dikarenakan dapat mengatur dan memastikan bahwa setiap pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan suatu organisasi.
Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.